Bapak adalah peserta kedua ujian komprehensif di siang hari ini. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 14:15. Ya, untuk mengefektifkan waktu sebelum pelaksanaan ujian komprehensif, saya awali dengan membaca surat-surat pendek, kemudian dilanjutkan dengan menulis ayat atau surat yang sudah dibaca. Jadi surat yang saya suruh baca nanti dibuka di Al-Quran, surat Ar-Rahman. Silakan Pak Kasmil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان
يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان صدق الله العظيم. Dilanjutkan dengan menulis ayat yang dibaca, ayat 1 sampai ayat 4. Iya Bu, siap. Mohon izin Bu. Iya Pak. Sudah selesai Bu tulisannya. Ayat 1 sampai 4. Iya Bu. Coba diperlihatkan lagi Pak. Tidak terlihat dengan bagus. Baik. Oke, cukup Pak. Tadi tahap pertama sudah lalui membaca dan menulis
surat Ar-Rahman. Sekarang kita masuk pada tahapan kedua, yaitu uji pengetahuan atau uji kompetensi. Saya minta pandangannya ke depan, Pak. Saya minta pandangannya ke depan. Pertanyaan pertama, Pak, bagaimana Pak caranya Pak Kasmil mengimplementasikan TPACK dalam modul ajar dan bagaimana tantangannya? Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara Pak Kasmil mengimplementasikan TPACK dalam modul modul ajar yang Bapak buat atau rancang, kemudian bagaimana tantangannya? Silakan Pak Kasmil. Baik, Bu. Ya, jadi TPACK itu kita mempergunakan dalam modul, yaitu bisa menggunakan elektronik, ya, bisa menggunakan elektronik seperti kalau kita membuat semacam proyek, ya, berbagai macam kita gunakan di TPACK, diantaranya adalah bisa melalui dengan Google, bisa melalui dengan internet dan lain sebagainya, agar supaya peserta didik, karena peserta didik lebih cenderung atau lebih bergairah atau lebih bersemangat kalau melalui media, melalui dengan TPA atau CK. Ya. Saya kira demikian, Bu. Baik. Pertanyaan kedua, apakah modul ajar Pak Kasmil ini sudah mengembangkan pembelajaran PBL atau PJBL? Jika sudah mengembangkan PBL atau PJBL, lalu kemudian Pak Kasmil bisa tunjukkan pada bagian pada proses PJBL itu pada modul ajar, artinya misalnya pada materi ini kan Bapak mengembangkan, Pak Kasmil mengembangkan PBL atau PJBL. Nah, bisa ditunjukkan pada bagian atau proses PJBL itu di dalam modul ajar. Jadi ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah modul ajar punya Pak Kasmil ini sudah mengembangkan pembelajaran PBL atau PJBL? Iya, Bu. Kalau sudah, saya minta ditunjukkan pada bagian mana itu proses PJBL itu pada modul ajar. Itu maksudnya. Jadi ada dua pertanyaan, dua jawaban. Ya, jadi di dalam modul saya yang saya angkat kemarin itu, yaitu teori berbakti kepada kedua orang tua.
untuk memaparkan atau memberikan kepada peserta didik tentang bagaimana cara untuk membuat proyek tentang tentang berbakti kepada kedua orang tua. Tentunya di situ adalah di bagian inti daripada modul saya. Jadi intinya adalah peserta didik harus membuat proyek tentang bagaimana cara untuk berbakti kepada kedua orang tua. Adapun contohnya adalah jadi siswa di sini dituntut untuk bereaksi atau untuk membuat kegiatan. Contohnya semacam ada di gambar-gambar atau semacam gambar tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, setelah itu saya akan gunting-gunting gambar itu. Nah, saya gunting-gunting gambar dan secara berkelompok. Jadi kelompok yang saya bentuk di modul saya adalah kelompok 1, 2, dan 3. Nah, secara berurutan kelompok 1 naik untuk mengambil salah satu gambar tersebut, lalu gambar tersebut diberikan komentar atau diberikan tanggapan gambar apa itu sebenarnya tentang gambar berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi peserta didik di sini dituntut untuk membuat proyek atau membuat semacam tugas tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Saya kira begitu. Sudah, Bu? Saya kira demikian tentang pemaparan saya. Oke. Saya lanjut pada pertanyaan ketiga. Mengapa pengembangan rancangan perangkat pembelajaran itu perlu memperhatikan teori atau konsep belajar dan pembelajaran? Ya, karena setiap guru itu dituntut untuk mengetahui atau untuk memahami beberapa teori-teori. Karena tanpa teori, guru itu akan ketinggalan. Dalam artian cara penyampaian kepada peserta didik, bisa saja peserta didik itu jenuh tanpa teori. Nah, sekarang anak-anak dia suka, peserta didik dia suka kalau ada semacam teori. Jadi teori itu untuk merubah pemikiran anak-anak tersebut. Jadi contoh teori semacam teori kognitivisme. Teori belajar kognitivisme menyatakan bahwa belajar adalah perubahan. Ya, belajar adalah perubahan persepsi atau pemahaman. Teori belajar ini lebih mementingkan proses belajar ketimbang hasilnya. Ya. Adapun contohnya aplikasi teori kognitivisme adalah menentukan tujuan instruksional, memilih materi. Ya, memilih materi. Ya. Seperti ini materi yang saya angkat di modul PJBL itu adalah tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, di sini dituntut peserta didik itu bagaimana caranya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, dan seperti saya paparkan tadi atau saya jelaskan tadi bahwasanya guru itu harus memiliki semacam instrumen atau media, ya, seperti tadi saya jelaskan bahwa
sesuai dengan tema yang saya angkat itu adalah berbuat baik kepada orang tua. Makanya sebagai pendidik atau sebagai fasilitator mencari lewat bisa Google atau dan lain sebagainya untuk mendapatkan gambaran-gambaran atau foto-foto tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Saya kira demikian, Bu. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pak Kasmir menyusun rancangan penilaian sikap dan bagaimana cara melakukan penilaiannya? Cara membuat penilaian sikap yang saya geluti di kelas itu membuat rubrik atau membuat semacam kolom-kolom. Contohnya saat-saat kerja kelompok, jadi harus dibuatkan kolom-kolom penilaian. Nah, kolom-kolom penilaian itu ada diantaranya dan penilaiannya itu sesuai dengan kondisi yang sedang berlangsung. Kalau memang peserta kelompok begitu tidak antusias melaksanakan tugas-tugasnya, maka nilainya juga rendah. Nah, bisa ditentukan nilainya 1 sampai 5. Nah, 1 tidak memperhatikan, 2 sangat memperhatikan, 3 memperhatikan dan seterusnya, 5 sangat memperhatikan dan tidak bermain-main di dalam kelas. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apa judul usulan penelitian tindakan kelas punya Pak Kasmir dan apa masalahnya? Adapun judul PTK yang saya angkat kemarin itu adalah meningkatkan minat belajar peserta didik dalam pembelajaran ibadah salat melalui model pembelajaran demonstrasi. Ya. Itu Bu judul saya. Masalahnya? Masalahnya sesuai dengan observasi yang saya tangkap di kelas itu adalah ada salah satu peserta didik begitu tidak antusias dalam melaksanakan salat berjamaah atau demonstrasi. Nah, makanya saya angkat salah satu murid ini sebagai PTK, bahan PTK. Nah, jadi baik, saya cukup untuk pertanyaan sesi yang kedua. Sekarang saya lanjutkan dengan cuplikan mengajar, ya, praktik mengajar. Silakan Pak. Pak Ibu, saya akan cari dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita
senantiasa untuk datang di sekolah untuk menuntut ilmu. Baik anak-anak sekalian, jadi sebelum kita melaksanakan, kita masuk pada materi, maka akan terlebih dahulu kita akan membaca doa, ya. Kita akan membaca doa. Jadi doanya bisa saya panggil salah satu daripada peserta didik. Coba Al-Ikhlas, silakan naik Al-Ikhlas untuk membaca doa, yaitu suratul Al-Fatihah. Ya, bisa membaca bersama-sama ya. Silakan. Ya, baiklah. Silakan duduk Al-Ikhlas. Ya, dari bacaan tadi Bapak amati itu masih ada yang salah-salah baca dalam suratul Al-Fatihah ya. Di antaranya adalah masih banyak yang baca amta ya, amta ghairil maghdubi. Nah, itu salah ya. Sering-sering saya tegur bahwasanya di situ salah, nak. Tolong diperbaiki. Ternyata masih ada yang salah-salah baca. Jadi yang yang bacaan yang bagus itu atau yang benar itu sesuai dengan ilmu tajwid. Siratal ladzina an'amta. Jadi an yang pertama itu dibuka dulu karena nun mati di situ. An baru mulutnya ditutup. Itu mim mati. An'amta alaihim ghairil mag, ya ditahan di situ, bukan maga, karena kalau maga itu kan bukan huruf qalaqalah di situ, makanya ditahan. Maghdubi alaihim waladdallin. Baiklah anak-anak sekalian, semoga hari-hari selanjutnya tidak ada lagi yang salah-salah. Baik, seterusnya apalagi itu surah Al-Fatihah, nak? Apa artinya, siapa yang tahu Al-Fatihah? Al-Fatihah artinya pembukaan. Ya, makanya saya suruh berdoa tadi untuk membuka pelajaran kita suratul Al-Fatihah. Baik, selanjutnya saya akan mengecek kehadirannya. Siapa-siapa saja yang tidak hadir pada hari ini. Ada yang tidak hadir. Kenapa, nak? Oh, sakit. Ya, marilah kita doakan teman-teman kita. Marilah kita bersama-sama doakan teman-teman kita agar supaya cepat sembuh ya, agar supaya cepat bergabung kembali di kelas kita ini. Baiklah, saya akan ini yang di belakang tolong diperbaiki duduknya ya. Jangan duduk seperti itu. Tidak baik karena bisa mengganggu proses pembelajaran kita pada hari ini. Jadi duduk yang baik, nak ya. Ya, kalau ada yang duduk 3, ya atur dirinya. Ada yang pinggir kanan, ada yang pinggir kiri, dan ada yang tengah. Ya, seperti itu. Ya, itu tadi di belakang sudah bergeser ya, begitu ya. Ya, jadi adapun pembelajaran pada hari ini adalah tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Namun sebelum kita memasuki materi tentang berbuat baik kepada orang tua, maka ada beberapa komponen yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah kompetensi awal, yaitu peserta didik harus mengetahui dasar tentang kepedulian dan bakti terhadap orang tua. Ya. Selanjutnya, pemahaman tentang peran dan kontribusi orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang perlu kita pahami pada hari ini. Ya. Terus ada juga komponen capaian pembelajaran. Jadi peserta didik dapat memahami pentingnya
berbuat baik kepada orang tua sebagai bagian dari nilai-nilai moral dan etika. Peserta didik dapat menerapkan sikap hormat dan perhatian kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian juga dapat menghubungkan tindakan berbuat baik kepada orang tua dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian ada pertanyaan, ya, pemahaman, ya, ada pertanyaan, ada semacam pertanyaan pemantik di sini, ya. Jadi apa saja cara-cara yang bisa dilakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua? Mengapa penting untuk menunjukkan bakti kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari? Baik, selanjutnya. Jadi sebentar sebelum kita memasuki materi, maka ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan agar supaya dalam penyajian materinya sebentar tidak ada yang main-main, ya. Ya, kalau perlu kita catat-catat yang penting-penting. Karena ada sebentar akhir materi kita ada dinamakan asesmen, ya. Di antara asesmen nanti yang kita akan kerjakan adalah penilaian proyek. Penilaian terhadap poster mengenai kreativitas, pemahaman, dan penerapan tindakan bakti. Yang kedua, penilaian observasi, yaitu mengamati keterlibatan siswa selama diskusi dan presentasi. Selanjutnya, tes individu, dan selanjutnya isian. Baiklah, marilah kita memasuki daripada materi kita pada hari ini, yaitu tentang ringkasan materi patuh kepada kedua orang tua. Ya, kalian sudah punya semua orang tua, ya. Ada yang tidak ada orang tuanya di sini? Pasti semuanya ada orang tuanya, ya. Jadi kalau begitu, kalau kita sudah tahu bahwa kalian sudah punya kedua orang tua, bagaimana caranya untuk menghormati orang tua masing-masing? Siapa yang bisa berikan penjelasan tentang berbuat baik kepada kedua orang tua? Siapa? Coba saya tunjuk Nur Padilla. Coba Nur Padilla, contoh berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, itulah salah satu contoh berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu membantu katanya. Ya, jadi membantu di sini banyak, ya. Membantu cuci piring, membantu bersih-bersih di dapur, membantu di pekarangan rumah, dan juga bisa membantu di kebun dan sawah. Itulah salah satu contoh untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Selanjutnya, bukti nyata perhatian Islam terhadap perintah berbakti kepada orang tua setidaknya ada 4. Ya, sesuai dengan ayat Al-Quran yang menerangkan tentang perintah berbakti kepada orang tua. Disandingkan dengan larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dalam Quran surah Al-Isra ayat 17. Ayat 17, ya. Sebelum saya bacakan ayatnya, ada yang tahu apa itu menyekutukan Allah? Ya, ada yang tahu? Coba, ya, coba anak yang di belakang sekali, yang di pojok, Nur Aisyah. Coba Nur Aisyah, apa itu nak menyekutukan Allah? Ya, baik.
Jadi menyekutukan Allah itu adalah menyembah selain Allah. Jadi kita tidak bisa menyembah daripada selain Allah. Contoh, biasa itu kalau ada waktu-waktu tertentu pergi di batu besar atau pohon-pohon besar atau di kuburan yang keramat, itu tidak boleh, ya. Itu salah satu contoh bahwa orang seperti itu adalah menyekutukan Allah atau memperduakan Allah. Nah, jadi kita tidak boleh begitu, ya. Hanya satu-satunya Allah yang kita sembah. Baik, ada di sini surah Al-Isra. Siapa yang bisa baca, nak? Ya, siapa yang bisa baca? Sudah pintar semua di sini mengajar. Oh, masih ada yang Iqra. Kalau Iqranya, Iqra berapa mungkin, nak? Oh, sudah Iqra 4, ya. Rajin-rajin, ya, agar supaya bisa membaca Al-Quran. Karena tanpa membaca Al-Quran, ya kita ketinggalan. Karena selanjutnya ini ada yang mau lanjut ke sanawiyah dan lain sebagainya, otomatis di sana itu pembelajarannya adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Ya, oke. Baik, saya akan bacakan, bisa mengikuti, ya. Surah Al-Isra juz 17. Ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yabalughanna indakal kasira ahdun huma au kilahuma fala takullahuma uffin wala tanhauhuma wa kullahuma qaulan karima. Nah, itu ayat 23. Wafid lahuma janahal zulli minar rahmati wa qul rabburhamhuma kama rabbayani sagira. Nah, ada yang tahu isi kandungan ayat tersebut? Ada yang tahu? Ada? Jadi isi kandungan tersebut bahwasanya kita tidak boleh membantah orang tua. Kalau ada nasurukan ke orang tua tak, jangan bilang atau ya itu adalah salah satu contoh untuk perbuatan yang tercelah. Jadi kalau ada nasurukan ke orang tua tak, dituruti saja, ya, dituruti. Karena kapan-kapan kita bantah, ya, apabila kalian semua bisa menolong orang tua, ya jangan banyak alasan bilang ini, jangan dulu, main HP dulu. Jangan begitu, ya. Kita tidak dilarang main HP, tapi kalau ada perintah dari kedua orang tua, ya kita istirahat dulu. Kita jalani apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita. Apalagi ada kata-kata atau jangan sampai, ya. Jangan sampai, karena kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus muliakan kedua orang tua kita, ya. Kita harus muliakan agar supaya kita mendapat rahmat, karena ada hadis itu, ataukah hadiskah atau ayatkah? Kemarahan Allah itu tergantung pada kemarahan orang tua. Ya, kemarahan orang tua itu tergantung dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Jadi otomatis kalau kedua orang tua marah sama kita, otomatis Allah juga marah sama kita. Apalah jadinya kalau Allah marah sama kita? Nauzubillahi min dzalik. Kita tidak bisa mendapat kebahagiaan dunia ataupun kebahagiaan di akhirat. Nah, baiklah. Saya kira sudah masuk daripada kegiatan terakhir kita, yaitu asesmen, ya. Asesmen. Jadi sesuai
apa yang saya bahas tadi sebelum materi masuk, bahwa insya Allah akhir daripada materi kita ada tugas-tugas yang harus kita kerjakan di sekolah maupun di rumah. Ya, di antaranya adalah saya akan ada gambar di sini di depan, saya akan gunting-gunting ya. Jadi semua satu perwakilan daripada 3 kelompok ini naik untuk memilih gambar tersebut. Ya, silakan. Kelompok 1, silakan naik memilih gambar tersebut. Ya, pilih saja yang mana kita suka. Oke, kelompok 2 silakan naik. Oke, kelas 3. Kelompok 3 silakan naik. Ya, jadi di situ sudah rubrik penilaian sudah saya bagikan kolom-kolomnya. Nah, di situ ada gambar foto di situ. Jadi ini gambar foto mau diberikan tanggapan sesuai dengan model gambar tersebut. Ya. Ya, coba perhatikan gambar yang diambil oleh kelompok 1. Ada di situ kedua orang tua berdiri, ada 2 anak salaman. Ya, itu diberikan tanggapan. Nah, diberikan tanggapan. Penjelasannya. Jadi kita jelaskan sesuai dengan gambar tersebut. Ya. Silakan kelompok 1 dan 3 silakan berikan tanggapan selama 5 menit. Ya, baik. Bagaimana kelompok 1? Bagaimana tanggapannya? Ya, kelompok 1 sesuai yang dia pilih adalah gambar kedua orang tua saat-saat anak mencium tangannya. Ada juga gambar ibu di situ juga dicium tangannya sama anaknya. Ya, jadi kalau saya lihat tanggapan kelompok 1 ini ya sudah sesuai. Ya, sudah sesuai. Kelompok 2, bagaimana tanggapannya? Jadi yang dipilih kelompok 2 itu ada di situ 1 orang berdiri, orang tua atau guru kah? Ya, jadi orang tua sama guru itu sama saja diperlakukan sama saja dengan orang tua kita ya. Karena orang tua kita di sekolah adalah guru. Nah, kalau kita pulang di sekolah, kedua orang tua kandung kita jadi guru lagi di rumah. Bagaimana tanggapannya kelompok 2? Coba bacakan. Ya, sesuai juga dengan apa yang digambar. Kelompok 3 ada di sini. Kelompok 3 ada guru duduk di meja dan ada salah satu peserta didik untuk menyapu atau menghapus di papan tulis. Bagaimana tanggapannya kelompok 3? Silakan baca. Ya, baiklah. Jadi semua kelompok 1, 2, 3 sudah bagus cara memberikan tanggapan sesuai dengan gambar yang dia pilih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baiklah, kita melangkah ke tugas selanjutnya, yaitu ada semacam isian ya. Ya, isian. Jadi untuk isiannya ini, karena waktu tidak memungkinkan untuk menyelesaikan
Jadi saya akan jadikan PR ya. Jadi saya akan jadikan PR. Apa itu PR anak-anak? Ya, pekerjaan rumah, bukan PS ya. Apa itu PS? Ya, pekerjaan sekolah. Jangan sampai Bapak berikan PR terus diselesaikan di sekolah karena banyak temannya yang kasih tahu jawabannya. Ini tidak boleh ya. Saya tidak terima kalau PR diselesaikan di sekolah. Jadi sesuai dengan instruksi kerjakan di rumah. Artinya pekerjaan rumah. Oke. Baik, jadi karena mengingat waktu ini semakin menipis, artinya sudah mau selesai pembelajaran daripada hari ini, yaitu tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi saya ingatkan lagi nak, tolong diselesaikan tugasnya ya. Dikumpul hari apa ini nak? Hari Senin ya, hari Senin. Jadi insya Allah hari Senin yang akan datang panjang umur kita akan ketemu lagi di kelas ini dan saya langsung tagih tugasnya ya. Jadi harus selesaikan ya, harus selesaikan. Jadi untuk menutup daripada rangkaian pembelajaran kita pada hari ini, saya meminta kepada peserta didik saat ini, mulai dari atas sampai habis materi kita. Apakah materi kita pada hari ini menyenangkan atau tidak? Ya, menyenangkan ya, menyenangkannya. Kenapa menyenangkan nak? Oh, karena kita memilih gambar. Oh, berarti anak-anakku ini sudah suka ya kalau tugas seperti ini. Suka sekali ya. Ya insya Allah kalau anak sekalian suka, insya Allah pembelajaran selanjutnya akan menantang lagi tugas-tugasnya. Ya, oke. Dan juga terakhir, tolong rajin-rajin ke sekolah ya. Karena kalau saya itu saya tidak menentukan si A rajin, si A pintar, si B pintar, si C bodoh. Saya itu penilaian tersendiri saya itu adalah kehadiran. Biar kalian pintar tapi malas pergi sekolah, itu bisa jadi nilai turun. Ya, tidak tahu kali guru-guru yang lainnya. Kalau penilaian pribadi saya itu adalah kehadiran. Ya, biar setengah-setengah aja pemahaman tapi rajin itu bisa saja saya naikkan nilainya karena dia rajin. Walaupun begitu pula sebaliknya, walaupun kalian pintar tapi tidak rajin ke sekolah, bisa saja nilainya saya akan turunkan. Ya, begitu ya. Sudah paham semua? Jadi rajin ya, jangan ada lagi yang malas-malas ya. Oke, sebagai penutup, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa, yaitu wal asri. Coba kita baca bersama-sama. Ya, baiklah, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dari pertama sampai akhir ini menjadikan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.